Salam sejahtera, jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Warta Lisan hari Minggu 17 Mei 2020. Ibadah Minggu sepanjang bulan Mei dilaksanakan secara online pukul 6.30. Setelah itu tersedia dalam bentuk rekaman video yang dapat diakses di kanal YouTube GKI Pasteur Bandung setiap saat. Bahan lengkap ibadah Minggu bagi yang membutuhkan bisa diambil mulai hari Jumat pukul 10 di kantor gereja. Demikian juga warta jemaat secara terbatas tersedia di kantor gereja mulai Sabtu. Pemahaman Alkitab online dilakukan live streaming setiap hari Kamis mulai pukul 18.30. Link YouTube tersedia mulai jam 18.25. Bahan ibadah keluarga di rumah dari hari Senin sampai hari Sabtu akan dibagikan melalui WA grup wilayah atau komisi. Sehubungan dengan banyaknya kegiatan online dari para pengerja GKI Pasteur, antara lain sapaan pagi dan malam, menggunakan teknologi informasi, dimohon jemaat dan simpatisan bisa memberitahukan nomor HP atau WA-nya ke salah seorang penatua ataupun kantor gereja, agar bisa mendapatkan layanan digital maupun info dari GKI Pasteur yang up to date. Kolekte praktis dengan QR. Bapak Ibu anggota jemaat dan simpatisan GKI Pasteur mulai sekarang dapat menggunakan aplikasi QR, Quick Response Code, untuk menyampaikan persembahan mingguan atau kolekte secara praktis dan cepat. Cukup scan QR GKI Pasteur dengan smartphone Anda, tulis nominalnya dan ketik PIN Anda. Dana langsung masuk ke rekening GKI Pasteur. Sistem ini dapat menerima sistem pembayaran dari BCA Mobile, Sakuku, OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan sebagainya. QR Code sudah dicetak di warta jemaat, ditayangkan di video kebaktian, dan hari ini dikirim di WA Group. Untuk persembahan bulanan atau perpuluhan, kami sarankan tetap menggunakan mobile atau internet banking, karena pada sistem QR Code Anda tidak bisa menulis pesan. Persembahan minggu dan bulanan dapat ditransfer ke rekening Bank BCA, nomor rekening 2333005522 atas nama GKI Pasteur. Persembahan pos Cimbeluit dapat ditransfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 34609988882 atas nama Hardaja Hartawijaya atau Ekawati. Atau dapat dimasukkan ke dalam amplop, diberi tanggal, disimpan, dan diserahkan pada saat yang sudah kondusif. Satgas COVID-19 GKI Pasteur telah melakukan beberapa kegiatan, di antaranya bekerja sama dengan Satgas COVID-19 Klasis Bandung untuk pengadaan alat pelindung diri bagi tenaga medis rumah sakit. Total donasi sebesar 10 juta. Pembagian 40 nasi bungkus di halaman gedung gereja setiap Selasa dan Jumat. Pembagian paket sembako bagi anggota jemaat GKI Pasteur, pos, dan simpatisan. Info detail kegiatan Satgas COVID-19 GKI Pasteur dapat dibaca di warta jemaat tertulis secara online yang ada di kolom deskripsi. Bagi jemaat yang membutuhkan bantuan sembako maupun terlibat sebagai donatur, mohon bisa menghubungi salah satu penatua atau kantor gereja. Kami mengucapkan terima kasih kepada para donatur, baik dana, nasi bungkus, dan sembako, atas bantuannya bagi sesama yang membutuhkan. Persembahan untuk Satgas COVID-19 dapat ditransfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 2333005522 atas nama GKI Pasteur dengan menambahkan angka 19 di akhir jumlah yang akan didonasikan. Demikian warta lisan hari ini. Ibadah online hari ini dilayani oleh Pendeta Paulus Christian Mulyono. Sebelum ibadah ini dimulai, marilah bersama-sama kita bersaat teduh sejenak. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu. Berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu. Sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu karena seteruku. Ratakanlah jalan-Mu di hadapan.
Kebaktian Minggu Paskah ke-6 ini kita khususkan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Silakan. Setiap pengikut Tuhan Yesus dipanggil untuk menjalin relasi dalam kasih. Tentu hal ini tidak semudah yang diharapkan, dan selalu ada tantangan dalam mewujudkannya. Salah satu tantangannya adalah kebencian. Mengatasi kebencian bukanlah hal mudah. Untuk itu dibutuhkan kekuatan. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus memberikan Sang Penolong agar kita berani menghadapi kebencian dan dapat tetap berelasi dalam kasih. Melalui tema Minggu Paskah ke-6 ini, bergereja dalam kasih dan relasi, kita diteguhkan oleh Tuhan untuk menaati panggilannya. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah rahmani dan cemerlang. Mari kita berdoa mengakui dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan. Jemaat dipersilakan berdoa secara pribadi. Ampunilah kami ya Tuhan, bila pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami tidak mencerminkan kasih Allah. Ampunilah kami ya Tuhan, karena hati kami kerap kali menjadi lemah, sehingga lemahnya batin menjadikan hati dipenuhi dengan keinginan untuk melakukan perbuatan jahat. Ya Tuhan, pimpinlah kami agar senantiasa membuka hati dan mengalami kasih-Mu. Dengan mengalami kasih-Mu, kami dapat menjalin relasi dan kasih pada sesama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon pengampunan dan pertolongan-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Kini terimalah berita anugerah Tuhan yang dinyatakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 yang berbunyi demikian.
Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita menyatakan damai kita dengan saling mengucapkan salam damai. Mari dengan sukacita kita menyambut anugerah yang Tuhan berikan dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 40 ayat 1. Marilah kita bersama-sama sebelum merenungkan firman Tuhan, kita mohon penyertaan Roh Kudus di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa, Allah Roh Kudus, mari sekalian kami, umat-Mu, membutuhkan pimpinan, perlindungan, kekuatan dari Tuhan untuk kami dapat senantiasa hidup kuat menanggung segala hal yang sedang kami alami di tengah perkara-perkara dunia ini. Dan kiranya Roh Kudus membimbing kami, umat-Mu, agar kami dengan hati yang terbuka merendahkan diri di hadapan-Mu, dan Engkau ya Tuhan akan memberikan kepada kami tuntunan Roh Kudus dan memampukan kami juga untuk mengerti kebenaran sabda Tuhan. Berkatilah ya Bapa hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pemuda, remaja, dan anak-anak, kita hari ini akan mendengarkan sabda Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Injil Yohanes pasal 14, kita akan baca dari ayat 15 sampai dengan ayat 21. Bila Bapak Ibu menyiapkan Alkitab juga, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya.
Demikianlah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama dalam firman Tuhan hari ini, kita akan merenungkan kembali tentang gereja. Bagaimana bergereja kita? Tema kita pada hari ini adalah bergereja dalam relasi kasih. Bergereja dalam kasih dan relasi. Mari kita bersama-sama melihat di dalam slide kita yang pertama ini. Saudara bisa melihat dan menyaksikan apa dalam gambar ini. Inilah suatu gambaran tentang gereja. Gereja di mana orang-orangnya dia menjadi bagian dari misi Allah. Dia dipanggil oleh Tuhan, kemudian diutus kembali ke dalam dunia. Bentuk di luar gereja di sana memaparkan tentang dunia, tentang bumi. Saudara dan saya menjadi orang yang diutus ke sana. Tetapi mari kita bersama melihat ke dalam gereja kita. Bagaimana bergereja kita? Pertanyaannya adalah, benarkah gereja sedang mengasihi Tuhan di dalam pelayanannya? Benarkah saudara dan saya, kita semuanya adalah jemaat Tuhan, di mana dalam gereja kita ini, kita sedang mengasihi Tuhan dalam pelayanan kita? Saudaraku yang terkasih, tentu saja ini menjadi penting sekali, karena kita tentu saja diundang Tuhan untuk bergereja dengan benar. Nah, mari saudara bergereja dengan benar itu ke dalam, keluar juga demikian. Di mana kita ke dalam, kita punya relasi yang kuat. Kita punya di sana hubungan yang erat satu dengan yang lain. Juga dengan Tuhan. Kita punya hubungan dan relasi yang baik dan benar. Oleh karena itu mari kita bersama-sama akan belajar pada firman Tuhan. Seperti apa bergereja dalam kasih dan relasi. Hal yang pertama, kita merenungkan di situ saudara dalam bagian firman Tuhan pada hari ini yang menggambarkan tentang bagaimana hubungan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bahwa di dalam kehidupan gereja kita, kasih dan relasi dalam gereja itu adalah mencontoh. Kita ini punya satu teladan. Teladan itu justru adalah ada pada Allah sendiri. Di mana dia adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apakah saudara-saudara bahwa relasi kita, kasih kita ini seperti kasih Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Ini adalah fondasi kita bersama-sama. Dan fondasi itu adalah kasih. Hubungan Bapa, Anak, dan Roh Kudus begitu saling mengasihi. Begitu erat bersatu. Kita bahkan tidak bisa membedakan lagi mana Bapa, mana Anak, mana Roh Kudus. Dan semua ini menjadikan apa yang dilakukan itu menjadi tanpa beban. Indah sekali ketika gereja melakukan segala sesuatunya tanpa beban. Dan ayatnya itu ada di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16. Mari kita lihat ayat ini Bapak Ibu. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya. Jadi kita perhatikan ayat ini. Ada suatu hal yang kita bisa dapatkan di dalamnya bahwa Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu begitu erat menyatu. Saudara bisa lihat di dalam ayat itu, aku minta kepada Bapa, Yesus minta kepada Bapa. Dan Yesus langsung mengatakan, ia akan memberikan kepadamu. Seperti Yesus itu meminta kepada dirinya sendiri. Tapi dia sebenarnya memintakan kepada Bapa. Tapi dia mengatakan ketika saudara meminta kepada Bapa, Bapa akan memberikannya kepadamu. Lalu kemudian dikatakan apa yang diberikan itu yang diminta oleh Yesus, seorang penolong yang lain. Dikatakan seorang penolong yang lain ini sekualitas dengan Yesus, sama dengan Yesus. Dan penolong ini saudara, kita bisa menyaksikan dia akan hadir di sana sebagai pribadi Allah Roh Kudus. Dan Yesus di sana seolah tanpa di sana minta izin terlebih dahulu.
Tapi Yesus di sana menunjukkan kepada kita betapa eratnya Allah Trinitas di dalam kehidupan kita. Dan bahkan dikatakan permintaannya adalah, kemudian diceritakan dia akan menyertaimu selama-lamanya. Inilah hal yang pertama yang penting untuk kita semuanya, di mana begitu kompaknya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini. Mereka sebagai Allah Trinitas punya nilai-nilai di mana yang diberikan itulah sungguh-sungguh merupakan yang menjadi permintaan. Tidak ada di sana menawar, di mana mereka kemudian merasa keberatan. Tidak, gambarannya begitu erat bersatu. Dan ini semua saudara menjadi gambaran kita juga di dalam kehidupan kita. Karena itu Yesus mengatakan bahwa jikalau kamu mengasihi, dasarnya itu kasih. Relasi dalam jemaat ini adalah relasinya itu relasi kasih. Seperti Allah Bapa, Anak, dan kepada Roh Kudus dan sebaliknya. Dan Yesus mengatakan jikalau kamu mengasihi. Betapa pentingnya di dalam gereja relasi kasih ini. Di mana ketika kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Tanpa kita mengasihi, kita tidak akan melakukan apa yang Tuhan Yesus rindukan untuk kita perbuat. Mari bersama-sama, inilah hal yang Tuhan mintakan. Betapa pentingnya gereja memiliki relasi kasih di dalam Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita menjadi tanpa beban untuk melakukan sesuatu yang Tuhan minta bagi kita. Di antara kita pun demikian. Kita bekerja sama. Kita tidak akan begitu terbeban. Seperti apa? Kita menawar. Kita kemudian makan menolak barangkali. Kita tidak akan ke sana ketika saudara dan saya kita berelasi kasih satu dengan yang lain. Inilah kuncinya, betapa pentingnya bagian yang pertama ini. Belajar dari relasi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Gereja akan jadi gereja di dalamnya rukun, gereja yang kompak, gereja yang siap memberikan yang terbaik. Seperti yang diharapkan untuk apa yang terbaik melalui gereja Tuhan ini. Terus kemudian kita belajar bagian yang kedua. Di dalam firman Tuhan pada hari ini kita juga diingatkan dengan persekutuan yang erat itu, yang intim. Bahwa persekutuan ini sebenarnya membawa kepada kita makin kita mengenal Yesus, makin mengenal pengorbanannya. Dan ketika kita makin mengenal pengorbanannya, saudara dan saya dibawa kepada kasih tanpa syarat. Dan itulah yang sering kita baca pada begitu banyak kisah tentang bagaimana Allah mencintai kita. Bukan karena kita sudah baik kehidupan kita, tapi justru karena kita juga masih berdosa. Dan itu disaksikan dalam ayat yang kita baca pada teks ini. Yang pertama, teks itu tentang Yohanes 3 ayat 16, ayat yang sangat kita kenal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Yang percaya kepada Yesus. Darah kita kalau dituntut untuk kebaikan dan kebenaran, tidak bisa kita untuk memenuhi syarat. Bahwa kita ini orang yang bisa dibenarkan. Tapi di dalam ayat ini mengatakan, kalau saudara dan saya percaya, ini adalah kasih yang tanpa syarat. Syaratnya adalah kalau saudara percaya, maka kita akan mulai hidup yang kekal. Di dalam Roma 5 ayat 8, relasi kasih yang dibangun Allah untuk kita, memaparkan tentang cinta yang tanpa syarat. Dan itu disampaikan di dalam Roma 5 ayat 8 ini. Kristus itu mati untuk kita, untuk saudara dan saya, itu ketika kita itu masih berdosa. Rasul Paulus memberitahukan tentang inilah kasih tanpa syarat. Saudara dan saya diajak untuk memiliki relasi kasih. Kasih yang tanpa syarat. Kasih yang tidak memandang muka. Kasih yang tidak pilih-pilih kita memberikan kepada orang ini atau itu. Tidak memilih. Inilah kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita. Walaupun sekalipun orang yang kita kasih punya banyak kekurangan. Allah mengajarkan kepada kita tanpa syarat cinta, relasi di dalam gereja. Betapa indahnya gereja di dalam pimpinan Roh Kudus. Mari saudara, inilah yang dikatakan kepada kita. Dan bagian yang ketiga, bagian yang terakhir. Gereja itu di dalamnya Allah Trinitas memimpin kita. Maka yang disampaikan kepada kita adalah spiritualitasnya itu spiritualitas sahabat. Jiwanya, rohnya membawa kita kepada gereja yang bersahabat. Di mana orang-orangnya siap untuk menjadi sahabat satu dengan yang lain.
Dan ayatnya di dalam Yohanes 15 ayat 14 bukan bacaan kita. Tapi ini penting untuk saudara dan saya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yesus mengharapkan bahwa kita semua menjadi sahabat. Ini relasi yang dibangun, relasi sahabat. Relasi sahabat itu saudara bahkan dikatakan kamu akan berbuat sesuatu tentang apa yang kuperintahkan kepadamu. Seorang sahabat kepada sahabatnya, saudara, dia seringkali tidak mempertimbangkan apa yang diminta. Oh, asal kamu yang minta, aku akan melakukannya. Mari kita bangun relasi sahabat ini menjadi satu bagian bergereja kita. Tuhan Yesus memimpin kita untuk kita punya relasi sahabat ini. Oleh karena itu saudara, ini penting sekali. Ketika saya membaca dan kemudian mengikuti apa yang disampaikan oleh seorang dosen dari STTJ, di sana dia mengajarkan untuk bagaimana mari kita menyemangati kehidupan gereja persahabatan itu. Dan kemudian dia memunculkan satu ide, memunculkan 3 W. Ya. Saudara, maksudnya apa 3 W ini? W yang pertama adalah kita. Kita ini gereja, kita siap untuk menjadi, di dalamnya memang beragam, berbeda-beda. Tapi kita mau menjadi kita. Mari kita kembangkan ini. Betapa pentingnya kita menjadi kita di dalam jemaat ini. Kita bersama-sama, bukan kita sendiri-sendiri. Kemudian W yang lain adalah dengan hati kecil. Saudara, saya harus siap menjadi yang kecil di antara semua kita ini. Kita berbeda-beda, tapi kita siapkah menjadi yang kecil? Penting sekali untuk kita bersama dalam W yang kedua ini. Gereja ini akan menjadi gereja yang menjadi sahabat ketika di dalamnya orang siap untuk menjadi yang kecil di dalamnya. Dan W yang terakhir, maka kita akan melihat satu hal yang nantinya mengejutkan. Pelayanan yang dikatakan di sana siap untuk kita menjadi kita. Sekalipun kita berbeda-beda, tapi ini kita semuanya. Seperti keluarga, ya udah keluarga kita ini. Jangan dibeda-bedakan, jangan kita ini pilih dan pilih itu. Kita menjadi bersama di dalamnya sebagai kita. Pelayanan yang didasarkan kepada hal-hal seperti ini akan menjadi pelayanan yang memukau, yang mengejutkan. Mari saudara-saudara kita bersama-sama, inilah spiritualitas sahabat. Di mana di dalamnya kita bersama sebagai orang-orang yang siap untuk bersama-sama. Untuk menjadi setara satu dengan yang lain, untuk menjadi keluarga. Para sahabat ini saudara menjadi kita, betapa pentingnya. Mari kita kembangkan bagian ini, kehidupan kita. Oleh karena itu, bersama-sama saudara memang benar ketika orang-orang melayani dengan fondasi yang kokoh. Kuat, yaitu dalam relasi kasih. Maka saudara ini semuanya akan menjadi bagian yang penting sekali. Relasi kasih dalam Allah Trinitas itu hal yang pertama tadi diajarkan. Hari ini kita mendapatkan 3 hal yang perlu untuk kita jadikan fondasi dalam kehidupan keimanan kita bergereja kita. Gereja Trinitas dipimpin oleh Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Maka di dalamnya seperti mengatakan tidak kelihatan. Di mana itu yang petingginya tidak ada. Gereja di sana tidak kelihatan mana yang lebih rendah, mana yang lebih tinggi. Semuanya menjadi bagian yang kompak, yang satu. Seperti Allah Trinitas itu. Kadang-kadang kita tidak melihat mana itu perbuatan Yesus, mana perbuatan Roh Kudus, mana itu Allah Bapa. Mereka menjadi satu. Orang menjelaskan dalam tarian perikoresis, saling berkelindan menjadi satu. Kadang-kadang tampak ke depan itu adalah Allah Bapa, kadang-kadang Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dan itu begitu kompaknya. Betapa pentingnya saudara, kita bersama landaskan kepada fondasi kasih Allah Trinitas ini dalam hidup kita. Dan yang kedua tadi, persekutuan kasih yang dimaksudkan adalah tanpa syarat. Betapa saudara penting sekali untuk melihat ayat-ayat yang mengajarkan kepada kita. Bahwa Allah mengasihi kita dalam Yesus Kristus itu bukan ketika kita sudah benar. Dia mengasihi kita, dia berkorban untuk kita ketika kita masih berdosa. Mari kita jalankan pokok ini. Mari kita kenali Allah Trinitas dalam Yesus yang telah berkorban untuk kita. Dan Allah Bapa yang mengasihi kita, Allah Roh Kudus yang menjadi penolong bagi kita. Di sana dia berikan cinta itu tanpa syarat untuk saudara. Mari kita pakai ini sebagai jiwa di dalam gereja melayani Tuhan. Dan mari kita bersama sekali lagi, siaplah untuk menjadi kita
di dalam gereja. Siaplah untuk menjadi yang kecil di dalam gereja. Saya yakin dengan semua ini, kita akan melayani dengan pelayanan yang mengherankan. Pelayanan seperti Allah sendiri. Begitu kita kagumi cintanya bagi kita. Karena dia memberikan semuanya bagi kita. Dan dia tidak membedakan dalam cintanya untuk setiap orang. Dia akan cintai dan dia selamatkan semuanya. Begitu mengagumkan. Ketika saudara di sana menghayati kasih-Nya, kita mengatakan, aku tidak layak, tidak pantas dicinta Tuhan. Semua ini akan membuat kita merasakan terpukau, mengejutkan. Karena apa? Semua diberikan kepada kita. Karena Allah kita adalah Allah Trinitas yang begitu mencintai, begitu menyatu. Relasi yang begitu kuat. Dan bila gereja kita sekali lagi boleh menjadi gereja yang sungguh-sungguh punya relasi kasih. Relasi yang indah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Menghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama wujudkan kasih persahabatan bagi gereja yang penuh kasih dan berelasi. Dan sambil kita menyanyikan lagu ini, bahwa kita punya Tuhan yang selalu menjadi penolong dalam kehidupan kita. Tidak perlu menjadi gereja yang takut. Gereja bersahabat dan gereja tidak takut mengasihi. Tidak takut di kancah dunia ini. Itulah kita semua. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Terhibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Mari kita memperbarui janji baptisan kita dengan mengakui iman percaya kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita siksa di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal.
Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat dan simpatisan yang berulang tahun pada tanggal 11 sampai 17 Mei. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Pada hari ini kami gereja Tuhan yang menjadi kepanjangan tangan Tuhan di tengah dunia ini. Persekutuan orang percaya. Telah Tuhan ingatkan bagaimana cinta kasih kami kepadamu. Bagaimana kehidupan gereja kami. Apakah gereja ini berlandaskan kepada relasi yang begitu menyatu, begitu kuat, yaitu Allah Trinitas, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, kiranya kami boleh mengembangkan diri kami, mengalami perubahan, semakin jadi gereja para sahabat, di mana di dalamnya terdiri orang-orang yang siap untuk menjadi sahabat, bukan hanya ke dalam persekutuan ini saja, tetapi juga keluar bagi dunia, bagi sesama manusia yang berbeda satu dengan yang lain. Tolonglah ya Bapa, supaya kami boleh menghayati bagaimana firman Tuhan pada hari ini juga menolong kami akan kasih yang begitu tulus, kasih yang begitu besar, permintaan Yesus kepada Allah Bapa untuk terus hadir dalam kehidupan kami melalui penolong yaitu Parakletos, yaitu Roh Kudus bagi jemaat Tuhan. Kiranya kami juga menghayati ya Tuhan sebagai gereja yang kuat dalam beriman. Gereja yang sungguh-sungguh meyakini bahwa kami ada gereja di mana Allah beserta dengan kami selama-lamanya. Dan biarlah Bapa, kami boleh selalu kuat di dalam iman. Dan di dalam hal itu juga kami berdoa untuk setiap aktivitas umat-Mu di rumah masing-masing, di mana-mana tempat. Biar Tuhan kami tetap bersemangat, penuh sukacita bagi gereja di dalamnya hadir kuasa Allah Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkannya, dengan juga menghadirkan kasih pengampunan, siap untuk memberikan apa yang diperlukan oleh sesama. Dan kiranya kami juga makin mengalami bahwa ada banyak saudara-saudara kami yang berkesusahan itu, dan itu adalah diri kami hadir di tengah-tengah mereka Tuhan, dan kami menjadi orang-orang yang semakin menghayati bahwa persaudaraan itu ada, persaudaraan itu penting, persaudaraan itu dibutuhkan oleh dunia ini. Pada saat ini ada banyak orang yang harus terputus dari pekerjaannya. Banyak orang yang mungkin saat ini sudah juga merasakan betapa mereka mau makan apa seminggu yang akan datang, apalagi sebulan yang akan datang. Biarlah kami Tuhan sebagai gereja akan berbagi tentang apa yang masih menjadi kelebihan kami. Kami tidak begitu berkekurangan soal makanan, minuman, karena kami punya harta benda yang cukup. Tapi biarlah kami bersama ya Tuhan menolong mereka yang saat ini mungkin tidak punya lagi tabungan, tidak punya lagi untuk apa yang harus mereka nanti butuhkan sehari-hari mereka. Biarlah Bapa kami boleh digerakkan oleh kasih-Mu Tuhan yang sudah terlebih dahulu kami terima. Dan biarlah Bapa kami boleh mewujud nyatakan cinta Allah bagi dunia ini. Sebagaimana tujuan Tuhan, kasih Allah akan dunia ini begitu besar. Dan gereja ini harus punya kasih yang besar di dalam kami juga Tuhan, menolong sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, dan pimpin sertai mereka yang sedang berduka, Tuhan hiburkan. Mereka yang saat ini sedang merasa kesepian Tuhan, mereka boleh yakin ada keluarga yang selalu menyertai yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang selalu hadir di tengah-tengah mereka. Demikian kami boleh mewujud nyatakannya bahwa kami bisa berkunjung satu dengan yang lain melalui alat-alat teknologi sekarang. Bila Tuhan akan menolong kami untuk bisa memanfaatkannya dengan baik, saling menularkan untuk kami bisa memakai alat itu, saling berkunjung dan memperhatikan satu dengan yang lain. Dan kami boleh menjadi gereja yang kuat di dalam kami menghadapi zaman ini, masa ini, bencana ini. Kami serahkan mereka yang sedang sakit Tuhan, Engkau yang akan sembuhkan. Dan pimpin kami semua di dalam segala hal ke depan, hari ini sampai bahkan selama-lamanya. Inilah Tuhan doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kita pada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam 1 Tawarik 29 ayat 14 yang berbunyi, "Sebab siapakah ku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu." Seraya kita memberikan persembahan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 287, Sekarang Bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan kekal. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terberi, mengasuh anak-Nya, tolongan-Nya besar seluas dunia. Mari kita bangkit berdiri dan berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan dan kasih-Mu yang senantiasa tercurah kepada kami hari lepas hari ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak memberikan persembahan yang asalnya daripada-Mu juga ya Tuhan. Kiranya kuduskan persembahan ini ya Tuhan, dan tuntun kami, tangan-tangan yang akan mengelola dan menggunakan persembahan ini, kiranya kami gunakan hanya seturut kehendak Tuhan, dan untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, lihatlah dan perhatikanlah sesamamu. Rangkullah mereka dalam kasih Kristus. Wujud Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.